Baiklah, di sini yang pertama adalah materi mewujudkan layanan prima. Kita langsung saja scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada dimensi kualitas layanan. Nah, menurut Garvin, kualitas produk terdiri dari 8 dimensi. Berikut yang satu sama lain berkaitan erat. Nah, di sini yang pertama ada kinerja atau performance, yaitu efisiensi pencapaian tujuan utama sebuah produk. Terus ada nomor 2 itu ada fitur, yaitu atribut produk melengkapi kinerja dasar sebuah produk. Yang ketiga ada reliabilitas, yaitu kemampuan sebuah produk untuk tetap berfungsi secara konsisten. Terus yang keempat itu ada kesesuaian dan spesifikasi, yaitu adalah sejauh mana karakteristik desain dan operasi sebuah produk memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima itu ada daya tahan, yaitu berkaitan dengan tingkat kemampuan sebuah produk menolerir tekanan, stres, trauma tanpa mengalami kerusakan berarti. Yang keenam ada serviceability, yaitu kemudahan mereperpasi sebuah produk. Yang ketujuh ada estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. Terus ada nomor 8 itu persepsi kualitas, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab terhadap perusahaannya. Nah, terus kita scroll ke bawah, di sini ada 5 dimensi utama yang disusun sesuai urutan tingkat kepentingan relatifnya. Ini menurut dari Parasurama ya, Parasurama, Reid, Holm, dan Berry tahun 1985 dalam riset awalnya. Berpendapat yang pertama itu ada reliabilitas, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menyampaikan layanan yang dijanjikan secara akurat serta sejak pertama kali. Terus ada daya tanggap, berkenan dengan kesediaan dan kemampuan penyediaan layanan untuk membantu para pelanggan untuk merespon permintaan mereka dengan segera. Terus ada jaminan, yaitu berkenan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pelanggan. Terus ada empati, berarti bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan. Terus di sini juga ada bukti fisik, yang itu berkenan dengan penampilan fisik atau fasilitas layanan ya, atau peralatan, perlengkapan, sumber daya manusia, dan materi komunikasi perusahaan. Terus di sini juga ada faktor penyebab buruknya kualitas layanan. Yang pertama itu adalah produksi dan konsumsi yang terjadi secara simultan. Yang pertama itu ada tidak terampilnya dalam melayani pelanggan. Terus ada cara berpakaian karyawan yang kurang sesuai dengan konteks. Terus ada juga tutur kata karyawan kurang sopan atau bahkan menyebalkan. Terus ada bau badan karyawan mengganggu kenyamanan pelanggan. Terus ada karyawan selalu cemberut, pasang tampang angker atau sadis ya, sinis. Nah, di sini juga ada intensitas tenaga kerja yang tinggi, yaitu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi antara lain adalah upah rendah. Umumnya karyawan yang melayani atau berinteraksi langsung dengan pelanggan memiliki tingkat pendidikan yang upah yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Pelatihan yang kurang memadai atau bahkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat perputaran karyawan terlalu tinggi, motivasi kerja karyawan rendah, dan lain-lain. Terus ada dukungan terhadap pelanggan internal kurang memadai, yaitu agar para karyawan frontline atau melayani pelanggan secara efektif, mereka membutuhkan dukungan dari fungsi-fungsi utama manajemen, seperti operasi, pemasaran, keuangan, R&D, dan SDM. Terus ada juga dukungan tersebut bisa berupa peralatan perkakas, materi, pakaian seragam, dan lain-lain ya. Terus di sini juga ada gap komunikasi, yaitu penyedia layanan memberikan janji berlebihan sehingga tidak mampu memenuhinya. Terus di sini ada penyedia layanan tidak bisa selalu menyajikan informasi terbaru kepada pelanggan, misalnya yang berkaitan dengan perubahan prosedur atau aturan, perubahan susunan barang di rak pajang pasar swalayan, terus perubahan kemasan, perubahan harga, dan lain-lain. Terus di sini ada memperlakukan semua pelanggan dengan cara yang sama. Tantangan bagi penyedia layanan dalam hal kemampuan memahami perasaan pelanggan terhadap penyedia layanan dan layanan spesifikasi yang mereka terima. Terus di sini juga ada perluasan atau pengembangan layanan secara berlebihan, yaitu mengintroduksi layanan baru atau menyempurnakan layanan lama dapat meningkatkan peluang pertumbuhan bisnis dan menghindari terjadinya layanan yang buruk.
Terus di sini ada visi bisnis jangka pendek, yaitu visi jangka pendek misalnya orientasi pada pencapaian target penjualan dan laba tahunan, penghematan biaya sebesar-besarnya, peningkatan produktivitas tahunan, dan lain-lain. Bisa merusak kualitas layanan yang sedang dibentuk untuk jangka panjang. Terus di sini ada strategi mewujudkan layanan prima. Yang pertama itu ada mengidentifikasi determinan utama kualitas layanan. Terus yang kedua ada mengelola ekspektasi pelanggan. Terus ada ketiga itu mengelola bukti kualitas layanan. Yang keempat mendidik konsumen tentang layanan. Yang kelima menumbuh kembangkan budaya kualitas. Yang keenam ada menciptakan automating quality. Yang ketujuh ada menindaklanjuti layanan. Dan yang terakhir ada mengembangkan sistem informasi kualitas layanan. Jadi di antara strategi mewujudkan layanan ini, semua ini penting untuk ditingkatkan atau dikelola ya. Kita lanjut lagi materi yang ke-10.